Inilah kerinduan kami Tuhan, melihat bangsa ini dipulihkan, melihat setiap hidup dipulihkan. Lawat kami Tuhan, Yesus. Bersukacita di dalam Tuhan, berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Pagi hari ini Mazmur 96 ayat yang pertama dan kedua berkata, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan daripadanya dari hari ke hari. Pagi hari ini mari kita naikkan syukur kita lagi di hadapan Tuhan, ucapan syukur yang baru, sebab kebaikan Tuhan baru bagi setiap kita, cukup dan bahkan melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Pagi hari ini limpah hati kami dengan syukur kepada Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami berterima kasih sebab kebaikan demi kebaikan Kau limpahkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tidak pernah Kau tahan kebaikan-Mu di dalam setiap kami ya Tuhan. Engkaulah Tuhan di tempat yang kudus. Engkaulah kekuatan kami dan harapan kami ada pada Engkau ya Tuhan. Sebab itu jiwa kami beria-ria di hadapan Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami hendak memuji, menyembah Engkau Tuhan. Dan biarlah izinkan kami berkasih-kasihan dengan Engkau Tuhan, mengeluh-elukan nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu,
kuasamu, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di
bagi setiap kami Tuhan. Kami tahu setiap hari kami perlukan Engkau mengiringi setiap langkah kami Tuhan. Amin. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah Ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu. lawakanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kaulah yang Ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kami bersorak-sorai sebab Engkau Allah yang hidup bagi setiap kami, Allah yang ajaib, besar perbuatan-Mu bagi setiap kami. Kalau gunung batu keselamatan kami, daripada pulang keselamatan kami Tuhan. Kami hendak memuji menyembah Engkau lebih dalam lagi, lebih tinggi bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mari kita semua sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Mari kita sama-sama tepuk tangan di hadapan Tuhan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Amin. Come on. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku.
Sama-sama serukan Yesus ajaib. Come on. Yesus ajaib. Dia berkuasa. Ada mujizat. Dan Yesus ajaib. Serukan sekali lagi. Yesus ajaib. Ada mujizat. Ada mujizat. Mari imani, ada mujizat, ada keajaiban, ada kebesaran. Sebab Tuhan yang kita sembah dia ajaib dan besar. Perbuatan bagi saya dan saudara. Katakan amin. Mari terus memuji nama Tuhan. Dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Come on. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah siapa? Tuhan yang Rajamu. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Mari sembah sujud di hadapan Tuhan. Semuanya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku.
duduk Bapak Ibu. Kami tahu Engkau selalu ada bagi kami ya Tuhan. Engkau tersedia bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, tremble there. Where is your sting? Here I declare my victory. Mountains tremble, even when the storms come my way. Even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you never let me go. Never let me go. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Tremble there. Where is your sin? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle. Even in the darkest night, you never
bagi kami salib-Mu adalah kekuatan. Sebab bagi kami salib-Mu adalah kekuatan dan harapan di dalam Engkau ya Tuhan. Sebab itu jerih payah kami di dalam Engkau tidak akan pernah sia-sia ya Tuhan. Sebab salib-Mu adalah kekuatan bagi kami ya Tuhan. Sebab itu kami sembah Engkau selama-lamanya Yesus. Kasihi Engkau Tuhan, kami cintai Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau mengasihi kami lebih dari semua yang kami kenal. Kasih-Mu takkan pernah sirna-sirna, sebab Kau tahu kasih itu sendiri Tuhan. Takkan pernah Kau pungkiri diri-Mu Tuhan. Ketika kami memandang salib-Mu, kami memandang kasih-Mu di dalam setiap kami ya Tuhan. Ketika kami memandang salib-Mu, kami memandang kekuatan-Mu, kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam-Mu Yesus, kekuatan Yesus. Terima kasih Yesus. Siaplah Engkau di dalam setiap kami ya Tuhan. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed, no easy and by His strength alone I'll overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Di dalam salib-Mu kekuatan kami Tuhan, tidak akan ada pernah yang lain. Terima kasih. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas Sungguh
balik Segala barang perkara dapat kami tanggung di dalam Kau Tuhan. Memberikan kekuatan, bangsa ini ya Tuhan. Sedia kasih dan kekuatan kami. Kekuatanku, harapanku, di balik salibmu, dan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku, dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, dan aku nyatakan kemenangan darimu. Serukan kekuatanku, harapanku dalam Kristus. ku percaya Kami deklarasikan di hadapan Engkau Tuhan, bahwa hanya di dalam Engkau kekuatan kami. Harapan kami hanya berpaut pada Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah sauh kami yang kuat, bahkan di tengah badai sekalipun ya Tuhan. Engkaulah sauh kami yang kuat. Gadamu dan tongkatmu yang akan menghibur kami. Tiang api, tiang awan, bukankah untuk menyatakan kehadiran-Mu bagi setiap kami Tuhan. Dan biarlah kami percaya di dalam Engkau, di dalam Yesus ada kemuliaan. Sebab Engkau di tempat ada di balik salibmu, dan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku, dan kekuatan-Mu. kekuatanku, harapanku. Dalam Kristus. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah kebesaranmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau baik, sungguh baik, terlalu baik dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya semuanya itu Tuhan, karena kami tahu Engkaulah segala-galanya dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sebagai umat-Mu dalam persekutuan di tempat ini Tuhan, kami mau datang kepadamu, kami naikkan syukur beribu-ribu terima kasih atas segala kebaikan kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami tahu kami sudah diberkati dengan puji-pujian penyembahan, karena kami percaya Tuhan Yesus yang bertahta di atas puji-pujian. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan tahu kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Tuhan tahu isi hati kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kami datang di tempat ini Tuhan, hanya untuk memuliakan nama-Mu, hanya untuk meninggikan nama-Mu Tuhan, karena Engkau segala-galanya dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya kami sudah diberkati pada pagi hari ini Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah segala-galanya dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih di pagi ini Tuhan Yesus. Kami datang, kami membawa semua pergumulan-pergumulan kami ke dalam tangan. Pergumulan jemaat-jemaat yang ada di tempat ini Tuhan. Bahkan kalau ada jemaat yang tidak hadir pada pagi hari ini Tuhan, pergumulan mereka semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu.
Tuhan tahu, Tuhan kenal mereka semua dengan segala masalah persoalan mereka, kebutuhan mereka. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, kebutuhan, keperluan, pergumulan mereka, Tuhan tahu. Kiranya Tuhan mau menjawab semua yang mereka naikkan kepadamu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami percaya tanpa Engkau Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Engkaulah yang mempunyai kami. Kami tahu semuanya itu Tuhan. Kami tidak bisa keluar daripada genggaman tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah Tuhan di atas segala, Tuhan di atas bumi ini Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau terlalu baik Tuhan. Engkau sangat baik. Sungguh baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini boleh merasakan kehadiran Tuhan di tempat ini. Dalam puji-pujian penyembahan yang kami sudah lakukan saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini Tuhan kami mau serahkan umat-umat Tuhan di tempat ini, jemaat Tuhan yang berulang tahun di hari ini, bahkan di minggu ini Tuhan. Kami serahkan semua mereka yang berulang tahun di hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan kenal mereka semua yang berulang tahun di hari ini, bahkan di minggu ini Tuhan. Tuhan berkati mereka semua Tuhan yang berulang tahun. Biarlah tangan kasih Tuhan selalu menyertai mereka. Keluar masuk mereka Tuhan berkati mereka. Kemana saja mereka pergi Tuhan jaga lindungi sertai mereka. Dijauhkan mereka semua dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah anak domba yang kudus. Biarlah tangan kasih Tuhan selalu menyertai mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih atas semua kebaikan yang Tuhan sudah buat di dalam kehidupan mereka yang berulang tahun. Di hari ini bahkan di minggu ini. Kami percaya apa yang mereka terima daripada-Mu Tuhan. Biarlah mereka selalu mau menaikkan ungkapan syukur beribu-ribu terima kasih atas segala kebaikan yang Tuhan Yesus sudah buat dalam kehidupan mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau terlalu baik dalam setiap kehidupan kami. Karena kami tahu kami ada di sini bukan kebetulan. Karena semuanya itu karena rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengaku pengakuan iman rasuli kita. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Baik, bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini, mohon melambaikan tangan saja di tempat masing-masing. Oh, ada satu di belakang tiang. Nanti Asir yang akan melayani. Baik Bapak Ibu, pagi ini kami akan dilayani oleh hamba Tuhan Pastor Ibu Koni. Tepuk tangan buat Ibu. Salam semua buat jemaat Tuhan. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh ada bersama-sama di ibadah kita yang ini adalah undang Tuhan Yesus Kristus yang selalu mengundang kita setiap hari Minggu ada di ibadah raya ini. Oleh karena itu bagi kita semua yang hadir pada siang hari ini adalah kita sangat berbahagia, bersuka cita karena kita mau diundang oleh Tuhan Yesus dan ada di tempat ini. Begitu mari kita berdoa, kita mau mendengarkan firman Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat penghormatan yang Bapa berikan bagi kami semuanya. Kalau kami boleh ada di depan-Mu, boleh ada di hadirat-Mu, menikmati kasih Bapa, menikmati anugerah Bapa dalam kehidupan kami. Kami tahu karena Bapa sangat mengasihi kami, Bapa sangat mencintai kami. Terima kasih buat hari kesempatan yang sangat berharga ini Tuhan, Kau berikan bagi kami semuanya. Inilah kami anak-anak-Mu semua Tuhan, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu mendengarkan suara-Mu Bapa. Oleh karena itu, oleh kuasa Roh Kudus yang mengurapi kami semuanya, konsentrasikan hati pikiran kami tertuju hanya kepada-Mu saja Tuhan. Biar tertuju kepada Bapa, menghormati firman yang disampaikan. Kuasai kendalikan hidup kami semua ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat semua keluarga saudara kami mungkin tidak hadir pada siang hari ini. Tuhan serta lindungi, tutup bungkus semua kuasa darah anak domba Allah, darah Yesus Kristus Tuhan, menutup bungkus semua orang kami kasihi. Terima kasih Bapa, terima kasih buat waktu kesempatan Tuhan berikan buat saya hamba-Mu ini, boleh menyampaikan firman Tuhan, isi hatimu Tuhan. Roh Kudus ambil alih semuanya, urapi hatiku, bibir mulut lidahku, kuasai semua, nyatakan apa yang mau katakan Tuhan Yesus, kami siap mendengarkannya. Terima kasih juga buat Bapak Gembala dan Ibu yang mempercayakan hamba-Mu ini boleh menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini, dan juga jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, urapi kami semua dengan urapan-Mu. Terpujilah Kau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang siap tak katakan amin. Salam buat kita semuanya. Saya baru pertama sekali ini ada di mimbar ya. Ya dibilang gemetar-gemetar juga ya. Walaupun sering saya memang melayani, tapi ada juga gemetar itu. Bahkan sampai 1 minggu mungkin saya agak terganggu juga tidur saya ya. Karena harus menyiapkan firman Tuhan. Karena menyiapkan firman Tuhan itu enggak sembarangan ya. Harus perlu juga kita minta kuntuan Roh Kudus. Firman apa yang harus kita bawakan. Dan pagi hari ini kita bersyukur buat semuanya. Kasih anugerah Tuhan memenuhi hidup kita semuanya. Kita semua adalah hamba Tuhan. Saya yang berdiri juga di altar ini gak sama seperti semua jemaat Tuhan, sama-sama hamba, yaitu hamba Tuhan. Cuman diberikan kita berbeda oleh Tuhan. Ada karunia-karunia yang berbeda, talenta-talenta yang berbeda, keahlian-keahlian yang berbeda. Itu semua untuk memperlengkapi dari pekerjaan Tuhan, memperlengkapi tubuh Kristus yang adalah kita sendiri. Kemarin Bapak Gembala membagikan kita tentang gereja. Gereja itu adalah kita sendiri, tubuh Kristus inilah. Semua ada masing-masing diberikan talenta, karunia-karunia, semua berharga di mata Tuhan. Dan upahnya pun sama-sama 1 dinar. Pak Gembala selalu bilang toh, mau datang pagi sampai malam, dari siang sampai malam, bahkan 2 jam lagi mau tutup pintu, tetap upahnya sama 1 dinar. Dan kehormatan berikan Tuhan juga bagi kita semua sama. Bagi ibu rumah tangga yang bekerja, suami-suami bertanggung jawab terhadap rumah tangganya, anak-anak semua, anak muda, anak-anak sekolah semua. Karena Tuhan bilang, apa yang kau lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Untuk Tuhan semua, dimanapun kita berada, semua untuk Tuhan. Supaya kita bisa tetap mengandalkan Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan, tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan Yesus Kristus. Makanya dikatakan telah hamba-hamba Tuhan. Jadi salah kalau dibilang hamba Tuhan itu hanya pendeta atau pengurus pekerja. Tidak. Kita semua adalah hamba-hamba Tuhan yang dikasihi, yang dicintai. Kita bersyukur karena Tuhan berikan kita talenta-talenta, karunia-karunia itu untuk kita memuliakan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Iya, puji Tuhan ya. Cuman yang berbeda nanti adalah apa? Mahkotanya. Ya tidak? Mau dapat mahkota? Ya, mahkota sudah disediakan Tuhan 5 loh, ini 5 mahkota yang harus kita rebut semuanya nih. Jadi kita semua sekarang ini masuk dalam arena pertandingan. Besar, kecil, tua, muda harus masuk dalam arena pertandingan. Kalau nggak masuk, nggak dapat mahkota. Karena hanya orang bertanding sampai akhir hidupnya, sampai Tuhan Yesus manggil pulang ke rumah Bapa di sorga, tetap setia, baru dapat mahkota. Disematkanlah nanti mahkota-mahkota itu di kepala kita. Kita udah masuk sorga, tapi ada mahkota yang disediakan. Ketika nama kita dipanggil, marilah hambaku yang setia, aku akan menyematkan mahkota ini kepadamu. Mahkota kesetiaan, mahkota sukacita, mahkota abadi,
mahkota kemuliaan, mahkota kebenaran. Menurut proses-proses hidup yang diberikan Tuhan bagi kita semuanya. Bertahan dalam proses, dapat mahkota. Gak perlu takut gentar ya. Walaupun mungkin saat ini kehidupan kita ada tekanan, ada masalah, ada intimidasi apa sekalipun, berjalan terus berlari-lari, amin. Berlari-lari sampai tujuan, mengakhiri finish akhir hidup kita. Ya, ini yang mau saya bagikan buat kita semuanya. Jadi bersemangat. Saya selalu bilang di anak-anak saya di FIFAT itu ya, saya bilang setiap hari waktu undangan itu datang bukan undangan Pak Gembala, bukan undangan saya, kalau apalagi di ibadah raya. Yang ngundang siapa? Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Kita diundang. Oleh karena itu kalau kita diundang, yang ngundang Raja segala raja ya. Silakan undangan-undangan lain kita hadir. Apalagi undangan Tuhan Yesus yang menentukan hidup kita loh. Nyawa kita ada di tangannya. Ya. Jadi kalau sampai hari Minggu begini ya, hari-hari Minggu diberikan Tuhan bagi kita Senin sampai Sabtu bekerja. Hari Minggu katanya berikanlah itu waktu untuk Tuhan yang terbaik, spesial. Tadi kita mesemarakkan, ada celebrate di sini, ada pestanya Tuhan di sini. Tuhan kita puji, Tuhan kita sembah, Tuhan tinggikan. Dia bertahta atas puji-pujian kita. Hobi Tuhan itu apa? Memberkati. Percaya nggak ada malaikat-malaikat sekeliling ini semuanya? Ada malaikat semua di sini karena nama Tuhan ditinggikan, dipuji, disembah. Malaikat ada untuk memberkati. Di belakangnya ada keranjang-keranjang berkat. Saya selalu bilang berkat banyak. Nggak hadir hari ini karena apa berkat tuh? Momen-momennya beda. Nantilah hari Minggu sekali kan ada online. Online sudah nggak ada, tetap mau online. Covid sudah nggak ada, mau online terus, ya. Diberikan waktu buat kita spesial, cepat-cepat bangun mandi untuk Tuhan loh. Kalau untuk lain kita mungkin, berlari-lari bagaimana ya. Tapi kalau untuk Tuhan, ya, kasih hati kita, kasih hidup kita, ya. Lagi ada waktu, kesempatan ini sangat berharga. Menit demi menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, berharga sekali. Nanti endingnya ada firman Tuhan kita kedengarkan ya. Kita sangat mengerikan. Tuhan sangat takut membawakan firman ini tentang akhir zaman ini. Tapi kita harus mendengarkannya semuanya. Jadi itulah, mari bersemangat kita jemaatnya Tuhan di tempat ini. Kita percaya Tuhan sudah tidak lama lagi datang, amin. Iya, bersemangat, sukacita dalam Tuhan. Andalkan Tuhan dalam segala hal. Saya akan bagikan buat kita semuanya tentang firman Tuhan dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 25 ya. Ibrani 10 ayat 25 dikatakan di sini, janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kamu di ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Kok tiap hari baca firman Tuhan katanya yang mendekat, besok lagi mendekat. Ya. Karena dalam 2 Petrus ayat 3 sampai 8, ayat 2 Petrus 3 ayat 8 yaitu di hadapan Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun sama dengan satu hari. Jadi bukan hitungan hari kita, hitungan hari Tuhan. Kita merasa 1000 tahun, Tuhan bilang satu hari. Makanya tak ada manusia yang tahu kapan Tuhan Yesus datang, gak ada yang tahu. Orang 1000 tahun. Besok baca firman ini lagi, Tuhan Yesus sudah datang, mau mendekat. Maksudnya mendekat itu berwanti-wantilah kita, berjaga-jagalah kita, berdoalah kita. Gak tahu ntar malam dipanggil Tuhan, halo. Ya tidak. Masih sehat-sehat, duduk masih enak, kemarin masih cipika-cipiki, sudah dipanggil pulang. Ya kan? Itu suka-suka Tuhan, amin. Suka-suka Tuhan karena kita semua dalam tangannya. Tapi kita percaya, orang diberi kepercayaan kata Tuhan masih banyak pekerjaan nak, belum boleh pulang, ya kan? Nah, jadi saya akan bagikan firman Tuhan buat kita. Marilah kita menjelang hari Tuhan semakin mendekat, semakin kita bergiat-giat
tinggalkan semua hal-hal yang menghalangi kita datang kepada Tuhan. Ya tidak? Tinggalkan semuanya supaya kita dapat nanti merebut mahkota yang disediakan Tuhan bagi kita. Coba buka Lukas, buat hamba-hamba Tuhan di multimedia, tolongkah buka Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Lukas 16 ayat 19 sampai 31 sudah? Ya. Tuhan Yesus mengumpamakan kehidupan seorang kaya sama seorang miskin. Ya. Kita sering mendengar ini tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Pernah dengar tidak? Pernah ya? Pernah tidak? Halo umat Tuhan, pernah? Sekolah minggu pernah diajarkan tidak? Pasti pernah. Saya juga dulu diajarkan tentang si orang kaya dan si orang miskin ini ya. Jadi diajarkan begini, mari kita sama-sama menyimak firman Tuhan ini. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Terus naik. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaringlah dekat pintu rumah orang kaya itu. Ya, ada dua kehidupan berbanding terbalik. Yang satu sangat kaya raya, yang satu Lazarus yang miskin. Udah miskin, pengemis. Udah pengemis sakit apa? Sakit borok. Ya, rasa-rasanya memang udah lengkap lah penderitaan Lazarus ya kan. Ada juga sih orang miskin tapi nggak sakit ya. Tapi ini iya. Terus lanjut. Dan ia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di dalam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu kau hidup, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat penghiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapak, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi." Jawab orang itu, "Tidak Bapak Abraham, tapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga mau meyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Firman ini sampaikan buat kita. Disampaikan oleh Tuhan buat kita perumpamaan ini ya. Kehidupan, tentang kehidupan kita yang diberikan Tuhan bagi kita. Tuhan menguji, setiap kita diuji. Apa yang ada pada kita itu adalah ujian. Amin. Ujian, apa pun berikan Tuhan buat kita ujian, sama seperti yang dialami si orang kaya tadi itu, ya. Si orang kaya ini dia bersukaria dalam kemewahannya. Jubah ungu itu melambangkan satu jubah kebesaran, juga kehormatan. Dia diizinkan Tuhan menikmati hidup luar biasa ini. Tuhan menguji hati dia, apakah ada tergerak belas kasihan terhadap si Lazarus yang tadi itu. Ya, Tuhan itu sedang menonton kita loh di bumi ini. Matanya tertuju kepada orang-orang adakah, orang yang berakal budi, mencari orang yang berakal budi yang takut akan Tuhan.
Dia mandang ini, lihat. Kita nih dipandang sekarang ini. Jadi kalau ada firman Tuhan main-main, baca, lihat HP atau cerita-cerita, ya, cerita-cerita di firman Tuhan di tempat ini hanya cuman berapa menit saja, kelewatan, ya tidak? Kelewatan. Ini firman Yesus sendiri, Allah sendiri. Mau dia firman ini mengajar, dia kan mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, menuntun orang ke jalan yang benar. Jadi ada di dalam firman ada pengajaran, ada nasihat. Mungkin kita satu hari ini salah melakukan yang gak baik, Roh Kudus menginsapkan kita, tadi kok salah, lewat firman. Baru perbaikilah kelakuan tadi. Udah ditegur salah sampai berminggu, berabad-abad, bertahun-tahun gak berubah-berubah. Dan mengajar, menuntun ke jalan apa? Ke jalan yang benar, ya. Saudara-saudaraku, kekasih Tuhan Yesus, dituntun Tuhan kita ke jalan yang benar. Walaupun kadang firman itu memang, jangan kita bilang yang bawa firman itu kayak tahu saja dia nggak suka saya ke apa, ya, tidak ada. Ini firman, saya pun kena, ya. Semua kita dinasehati. Kita bersyukur kalau masih dinasehatin. Nah, jadi si orang kaya ini dilihat oleh Tuhan kehidupan dia. Si Lazarus ini tadi selalu ada di mana tadi dia? Iya, di dekat, berbaring di dekat pintu rumah orang kaya ini. Iya. Jadi satu waktu dia selalu menginginkan, dia kan lapar, ya, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, malah anjing-anjing datang dan menjilatnya. Lazarus ini selalu menantikan, ya. Dia menantikan kapan, ya, si orang kaya ini makan. Nah, waktu dia makan, kita tahu toh namanya orang kaya, pengusaha, pembesar. Dia itu punya rumah yang sangat besar. Di pekarangan rumahnya itu ada sebuah taman yang luar biasa. Di taman itu ada berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Ada burung-burung berkicau. Jadi setiap hari orang kaya sengaja makan di taman itu. Kasih taplak meja, dayang-dayang datang membawa seluruh makan raja-raja ada di atas mejanya. Nah, dia menikmati luar biasa. Dia tidak tahu kalau Lazarus itu juga manusia, ya. Buat kita semua jangan pernah, ya, jangan pernah pandang muka, hati-hati, ya. Semua kita manusia. Siapa tahu tiba-tiba pelayan malaikat datang, kita usir lagi, hanya minta minum saja tidak kasih, ya. Mungkin keadaannya seperti Lazarus tadi. Jadi duduk, dia sengaja. Bahkan dia menganggap Lazarus itu seperti apa? Anjing-anjing yang di bawah meja. Dia makan, sengaja dijatuh. Lazarus itu mengambil, mengutip, bahkan rebutan sama anjing itu. Karena nggak dapat makanan, akhir anjingnya menjilat, borok-borok si Lazarus tadi. Oke, ya, terus kemudian matilah orang miskin itu. Mati dia. Lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Dia mati, ya. Karena seiring perjalanan kita nggak ada yang hidup kekal di dunia ini, pasti mati. Terserah Tuhan mau umur berapa. Tuhan bilang 70, kalau kuat 80. Kesukaran, penderitaan. Jadi kalau udah 80, pinggang-pinggang sakit, ya. Ini telinga dipanggil cucu, "Oma, hah? Oma, hah?" Itu wajar, jangan marahi omanya, ya. Karena kalau udah 80 ke atas itu kesukaran, penderitaan. Itu sampai segitu. Jadi mati orang, si Lazarus miskin mati. Dikuburkan, baru dibawa, ya. Dibawa pakai malaikat Tuhan ke pangkuan si Abraham. Nah, kemudian apa? Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, mati. Lazarus yang miskin mati, si orang kaya mati, ya. Kuburannya sama-sama tanah, ya. Kuburannya tanah. Sekalipun si orang kaya raya ini tidak akan pernah bawa emas barang 5 gram pun. Kenapa? Karena pancuri-pancuri sudah ada di sekelilingnya. Orang kaya meninggal, siapa tahu ada emas di kubur kita. Tar malam kita apa? Kita gali kuburannya. Pencuri tidak takut hantu, karena pencurinya juga hantu. Hantu sama hantu nggak takut, ya. Kuburan malam-malam ngapain ke kuburan? Dia lihat, jadi nggak ada siapapun sebanyak-banyak harta kekayaan nggak akan pernah dibawa ke kuburan, ya kan? Semua sampai di
Di situ saja di kuburan itu mati. Dia langsung dibawa kemana? Ke alam maut. Karena upah dosa di Injil Roma dikatakan upah dosa adalah maut, ya. Tapi kasih karunia Allah yang menyelamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada kasih Allah. Jadi maut tadi itu ada di bawah ini yang kita injak-injak ini, bawah neraka, ya. Di situ. Kalau kita lihat gunung meletus, meledak gitu, keluar enggak larva-larva panas dari bawah. Nah, jadi dia sangat kesakitan. Dia sangat kesakitan dan sementara menderita kesakitan maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihat Abraham. Lazarus duduk di situ, dia bilang. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan. Nyala api ini, nyala api, ya, namanya maut. Seperti tadi belakang upah maut dosa. Jadi jangan, ya, kita berubah dari semuanya itu. Air sejuk, satu tetes, tahu ya, masukkan sedikit satu tetes. Di neraka satu tetes sangat berharga, karena tidak ada air di sana, yang ada lautan api. Kalau kita masih ada hidup di dunia ini, haus-haus sedikit lah, lapar-lapar sedikit, gak usah sibuk dengan gelisah-gelisah untuk firman Tuhan, ya tidak? Sebentar aja kok udah macam bagaimana gitu. Ini satu tetes ini nih, ha. Di sana hanya ada jeritan, tangisan, kepedihan. Kita masih syukur, masih hidup, masih bernapas, amin. Masih bernapas. Pulang-pulang haus nanti masih bisa minum. Pulang masih lapar, masih bisa makan. Kira-kira cuaca panas masih bisa tidur, bahkan ada AC yang mendinginkan kita. Tapi di sana tinggal tangisan, jeritan, kepanasan. Saya juga ngeri membawakan firman ini. Aduh ya Tuhan, ngeri sekali, ya. Sangat ngeri sekali. Kesakitan, semua raungan tangis. Yang mereka mau, kalau boleh Tuhan, 1 menit saja aku Tuhan, berikan aku waktu, kesempatan. Orang-orang situ semua tinggal penyesalan, meminta untuk hidup ke dunia ini 1 menit saja. Tuhan bilang untuk apa? Bertobat. Tuhan bilang sudah selesai, semua sudah, gak ada lagi sudah. Semua kita diperingati loh, diperingati oleh Tuhan kita semuanya. Ini saat ini firman Tuhan dimateraikan oleh Roh Kudus, jadi gak bisa kita ibaratnya bilang belum pernah aku dengar Tuhan, aku gak tahu kok. Ini dibuka nih, jam ini tanggal sekian, ini firman sudah disampaikan, ya. Kalau kamu tidak mau berubah, kamu tidak, ya, pilihan ada pada kita sendiri, pilihan mau masuk mana. Nah ini kita lihat satu tetes itu. Nah terus tetapi Abraham berkata, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidup, sedangkan Lazarus segala yang buruk sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Waktu di dunia jangan berhura-hura. Waktu di dunia, ya, jangan lupakan Tuhan. Waktu di dunia ini jangan anggap remeh terhadap ibadah, panggilan Tuhan, nasihat-nasihat, firman Tuhan. Waktu di dunia inilah kesempatan, udah meninggal gak ada lagi. Innalillahi wa inna rajiun, masuk ke dalam gak ada lagi. Game over, gak ada lagi, gak ada. Sekarang masih ada, pulang masih bisa. Ini udah gak ada lagi, ya. Nah, jadi segala yang buruk kita melihat sendiri. Sekarang si Lazarus yang gak dipandang tadi itu sekarang ada di pangkuan Abraham. Dia menikmati sukacita sorga. Sementara si orang kaya berpoya-poya tadi ada di alam maut sana. Gak ada kesempatan, gak ada waktu lagi, tidak ada, ya, gak ada lagi. Dan ayat 29, selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Gak ada. Nanti mama kita masuk sorga, anak-anak mama, ya, suami istri masuk sorga, suami kepala angin, gak bisa dinasihati, gak mau dibilangi masuk sana, istriku sayang, istriku cinta. Gak ada, di dunia masih boleh. Gak ada lagi, gak ada belas kasihan, ya, gak ada lagi, udah cukup jurang itu. Gak ada lagi di sana kesempatan. Anak-anak semua, anak muda, ya, berikan hidup untuk Tuhan. Orang tua, suami-suami yang masih
susah-susah dibilangin, selagi waktu kasih tahu. Kalau tidak terserah. Yang penting kita sudah sampaikan bagian kita, ya. Nah, terus dia bilang lagi begini. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Dia sadar loh di neraka itu. Sadar, bahkan dia sadar. Dia masih menyuruh Bapak Abraham lagi, dia merasa seperti dia masih dunia bos gitu ya. Dia masih merasa masih menyuruh lagi Bapak Abraham. Bapak Abraham, suruh katanya. Masih ada 5 lagi saudara supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh. Memperingati, ayo saudara kita masih ada enggak yang belum kenal Tuhan? Coba diingat-ingat, renungkan. Ini tadi 5 katanya keluarga dia. Sekarang masih ada enggak ayah ibu kita masih hidup tidak? Kalau memang belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, mari kita datang. Saudara kita, mari kita datang. Anak-anak kita kasih tahu semuanya. Kesempatan ini sangat berharga. Jadi kasih tahu. Kita kasih tahu semua. Jangan sampai masuk ke tempat yang tadi itu. Sebab masih ada 5 lagi dia bilang. Terus ayat 29. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Ada firman Tuhan gak di kita semuanya? Halo, ada? Ada Alkitab tidak? Paling tidak Alkitab buku, ada tidak? Ada. Di HP ada Alkitab. Ada Alkitab. Nah itu kesaksiannya. Orang dia bilangnya, oh, ada kesaksian Nabi, ada kesaksian Musa. Jadi kita gak boleh berdelik gitu nanti. Gak dikasih tahu Tuhan, saya gak tahu. Wah, ada Alkitab butuh, ada firman Tuhan. Tapi kamu lebih suka main HP dari pagi sampai ya kan? Baca firman Tuhan 5 menit bosan. Tahap ini 10 menit ada di hadirat Tuhan gak mau. Berdoa pun gak mau. Muji menyembah Tuhan pun gak mau. Bagaimana? Mau masuk mau masuk surga, gak mau baca firman, gak mau ke ibadah. Sampai di WA, di telepon, WA kadang gak dibalas, teleponnya gak diangkat, ya kan? Apalagi ini hari-hari Minggu ini, aduh jangan sampai Ibu Koni nanti suruh kita ibadah lagi. Gak gitu ya, anak saya gak gitu ya. Syukur kalau ada, ya syukur sekali, terima kasih Tuhan kalau ada mengingatkan, ya hamba-hamba Tuhan, Bapak Gembala mengingatkan jemaatnya semuanya. Setiap saat ditaruh Bapak Gembala, mutiara pagi, saya selalu bilang itu. Bapak Gembala dimanapun dia pergi tetap ada mutiara pagi, ada makan rohani. Walaupun berangkat kemana saya lihat, kadang-kadang waktunya dia, Bapak ini tahu nanti waktu di Sorong 2 jam lebih, saya bikin duluan. Nah kita abaikan, ya kita abaikan. Kasihlah waktu untuk Tuhan, ya. Jangan kita sibuk dengan hal-hal dunia melulu, nanti gak tahu kapan Tuhan panggil. Nah jadi jawab ayat 30. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Dia meyakinkan saudaranya loh. Ya kan? Dia yakin sekali gitu loh, saudaranya ini apa? Bertobat. Padahal Tuhan lebih tahu kan, hati kita semua lebih tahu. 100 kali pun dikasih tahu, mau Pak Gembala datang, mau Gembala FA datang, kalau nggak mau bertobat juga sama seperti ini. Sekalipun kata orang mati datang, sekalipun orang meninggal datang memperingati, Tuhan tahu. Jadi semua orang meninggal itu sudah dikasih waktu. Tuhan itu maha adil, nggak cepat-cepat dia langsung mencabut nyawa orang, tidak, dikasih waktu. Karena firman Tuhan mengatakan, aku tidak menginginkan kematian orang jahat, orang fasik, aku mau kembalinya mereka. Dan aku tidak menginginkan satu orang pun binasa. Tuhan tidak menginginkan siapapun binasa, tidak pernah Tuhan inginkan. Karena Tuhan sudah membayar semua, udah mati Yesus untuk kita. Darahnya sudah disediakan bagi untuk penebusan dosa kita. Jadi jangan disia-siakan untuk hidup kita yang sementara ini, ya. Nah, terus kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Udah dibangkitkan mau datang. Yang di neraka itu tahu,
Ya, Tuhan tahu kan, katanya orang mati datang aja enggak mungkin bertobat sebentar. Tapi ketika melihat kesenangan dunia, mereka kembali lagi. Ya, kembali lagi. Karena waktu masa antikris nanti ada juga diberi kesempatan bagi orang-orang, ya. Saya tidak ke situ, cuman saya terangkan sedikit, ada diberikan kesempatan bagi orang-orang. Mereka mau bertobat sebentar, habis itu mengikuti lagi hal-hal berhala-berhala itu. Nah, jadi di sini kita diperingatkan buat hari Minggu yang berbahagia ini. Mari kita introspeksi diri kita, mari kita cek hidup kita, ya. Sungguh-sungguh dalam Tuhan, nggak usah sibuk dengan dunia, nggak usah sibuk dengan apa, ya. Ya itulah hati kita ya. Lepaskan pengampunan, jangan simpan-simpan. Lepaskan, kita semua saling mengasihi di jemaat ini. Kenapa jemaat ini diberikan Tuhan segala macam talenta dan karunia? Supaya kita satu, saling mengasihi, saling menopang, saling kita mendoakan, ya. Lepaskan pengampunan, jangan sampai besok dipanggil Tuhan belum mengampuni, ya. Gak perlu nyimpan-nyimpan kesalahan. Mari kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, ya. Saya akan bagikan video ini buat kita, tolong Bapak Bill. Masih setia mau dengar firman Tuhan, mau dengar video ini? Setia? Ya, kurang lebih 10 menit ya, agak lama sedikit, tapi itu demi untuk keselamatan kita. Kita akan lihat di situ nanti di mana kita berada. Kita ada di mana nih? Kalau memang udah di luar jalurnya Tuhan, cepat-cepat kita bertobat. Mari kita dengarkan, kita lihat video ini. Hanya debulah aku di alas kakimu Tuhan. Hauskan titik embun sabda penuh ampun. Lama yang takut menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Ini Tuhan Yesus Kristus datang bersama saleh-salehnya. Ini manusia masih hidup karena kedatangan anak manusia sama seperti zaman Nuh. Ini dia beraktivitas, hidup seperti biasa. Nah, semua akan memandang kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini beraktivitas, berolahraga. Nah, ini orang-orang yang memandang kebesaran Tuhan terheran-heran. Ada juga yang men-selfie. Dan ini semuanya masih hidup seperti biasa kehidupan kita. Yesus Kristus dengan pasukan tentara malaikat di surga. Ini orang-orang mati, bahkan ribuan tahun pun yang sudah mati ada di kuburan. Ini orang-orang mati sampai yang berapa puluh tahun pun usianya, dia disimpan di kuburan untuk masa kebangkitan. Ini dia, orang-orang mati sudah jadi tengkorak semua. Jadi jangan sibuk dengan orang mati ya. Nih, dia kembali diberikan Tuhan daging karena dia harus mempertanggungjawabkan seperti manusia biasa kayak kita ini.
Ini dia orang mati besar kecil. Ini tahta Kristus, tahta pengadilan. Ini buku kehidupan. Ada satu buku kehidupan anak domba Allah yang emas itu tadi. Ya, Mas, hari penghakim. Tahta Kristus. Hari penghakiman. Ya, Tuhan kita Yesus Kristus duduk di tahta yang maha kuasa, akan menghakimi orang hidup dan yang mati. Seperti kita tadi bacakan iman rasuli kita, itu tangan Tuhan Yesus yang di kayu, yang dipaku. Dan aku melihat orang mati besar kecil berdiri depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam Alkitab itu. Ini dia. Ini seorang yang mengabaikan seperti orang kaya tadi. Ini orang berpesta pora, minum, mabuk, kekayaan berlimpah. Waktu hidup di dunia, ini orang yang memperkosa orang-orang. Orang-orang hidup dalam perselingkuhan, yang berkeluarga suami istri, jangan coba-coba Ini tempatnya, lihat sendiri bagaimana kalau nggak bertobat. Kalau bertobat masih ada kesempatan, tapi kalau tidak bertobat, ini yang begitu banyak korupsi, menghancurkan bangsa, menghancurkan negeri, menghancurkan apapun oleh karena korupsi tadi. Hati-hati anak-anak Tuhan. Ini penyembah-penyembah berhala. Memang nggak ada patung di rumah kita, tapi introspeksi dirimu, apa berhala-berhalamu? Masih cinta dunia, berhalamu HP, berhalamu adat istiadat yang membuat kau cenderung kepada hal-hal dunia dan berbagai macam. Itu introspeksi diri kita. Ini lautan api yang menyala-nyala. Semua nama yang tidak tertulis di buku kehidupan anak domba Allah akan dicampakkan ke lautan api yang menyala-nyala. Inilah buku kehidupan anak domba Allah. Kita pastikan nama kita ditulis Tuhan di sini, amin. Di buku kehidupan anak domba Allah ada tertulis nama kita di sini. Dibukakanlah seluruh semasa hidup dia di dunia ini. Nah, segala kebaikan dicatat oleh Tuhan. Jadi jerilah kita tidak sia-sia mengikut Tuhan Yesus. Ini dia. Yang sudah tua tadi ubahkan dengan tubuh kemuliaan. Dia menjadi anak muda lagi karena sudah dipulihkan dengan tubuh kemuliaan. Tuhan Yesus tersenyum, dia melihat ya orang yang masuk sorga. Ini seorang ibu, hamba Tuhan, menyampaikan firman Tuhan kepada ibu ini. Ibu ini menerimanya. Nah, dia dibawa oleh malaikat Tuhan ke sorga. Dibuka lagi kehidupan, buku kehidupan anak domba Allah. Seorang bapak yang belas kasihan kepada pengemis tadi seperti Lazarus tadi. Dia mendapat upah dari surga. Di surga dia mendapat upah, dibawa oleh malaikat ke surga. Dibuka lagi
masa-masa waktu dia hidup di dunia ini seorang wanita yang tidak percaya Yesus, menerima Yesus, mengakui kesalahannya, dia menangis, bertobat, masuk surga. Ini seorang, dia waktu memberitakan Injil dianiaya, dilempar batu sampai mati. Nah, dia mati, udah mati dalam Kristus, dia dibawa ke surga. Untukmu yang beriman dan selalu berbuat baik, surgalah tempat kita. Ini dia semua yang sudah ditebus oleh darah Yesus, yang namanya tertulis dalam kehidupan anak domba Allah, bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus, berjumpa di awan-awan permai, masuk dalam hidup kekekalan. Tuhan Yesus Kristus menjadi Raja dan segala raja. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan Yesus ada di sorga saat ini menyediakan tempat bagi kita. Inilah rumah-rumah ketika kita menang dalam Tuhan, masuk ke kekekalan, kita disediakan rumah. Rumahnya dari emas. Ini pintu gerbang surganya. Pintu gerbang surga. Ini Tuhan Yesus Kristus bersinar luar biasa. Jadi tidak perlu lagi matahari, tidak perlu bulan. Tuhan Yesus sendirilah yang menerangi. Terangnya lebih dari bulan dan matahari. Di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Gemuruh Sangat indah. Ini Taman Firdaus. Yang dulu Adam di sini, ya, tapi Taman Firdaus sudah dijaga oleh malaikat kerub yang menjaga, menyala-nyala. Masuk ke sana bersama Tuhan Yesus, baru kita boleh masuk ke Taman Firdaus itu. Ini seperti inilah dulu Adam Hawa. Hewan-hewan buas bersama-sama, tidak menggigit, tidak jahat. Inilah Yerusalem baru yang datang dari langit, ya, turun dari langit. Yerusalem baru. Ini semua tembok-temboknya terbuat dari emas murni. Semua dinding-dinding terbuat dari emas murni. Jalannya juga dari emas murni. Nanti kita baca kitab Wahyu kalau kita lebih mengetahui semuanya ini. Inilah rumah-rumah kita tadi itu dari emas semuanya itu. Nah, sungguh indah. Emas semua, jalan kita emas semua. Itu rumah-rumah kita yang luar biasa itu. Inilah mahkota yang saya bilang tadi, 5 mahkota yang harus kita perebutkan. Ini dia mahkotanya. Ini mahkota-mahkota yang disediakan Tuhan bagi kita yang setia kepada Tuhan sampai mati, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Maka mahkota-mahkota itu tadi sudah disediakan buat kita. Ini pohon kehidupan. Ini dia. Inilah Allah kita bertahta. Sangat terang luar biasa, bersinar luar biasa. Dengan kemuliaannya. Nah,
Inilah buku kehidupan tadi. Jangan sampai buku kehidupan tadi tutup. Ya, masih dibuka buat kita. Masih ada kesempatan, waktu. Mari kita lebih lagi sungguh-sungguh dalam Tuhan ya. Lebih lagi luar biasa. Kita percaya Tuhan sudah sediakan rumah-rumah tadi itu untuk kita. Mahkota-mahkota itu untuk kita semua. Amin. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya lewat firman Tuhan dan lewat video tadi. Kita bersyukur kalau diberikan Tuhan pengetahuan kepada orang-orang saat ini di internet, lewat YouTube apapun, karena ya Tuhan Yesus Kristus disampaikan kepada seluruh suku-suku bangsa harus tahu semua. Jadi ini sudah tahu, bahkan kita melihat itulah gambaran nanti untuk masuk kerajaan surga. Puji Tuhan. Saya mengundang semua imam-imam musik yang lagu. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, Tuhan terpujilah kau Bapa. Sikarasi masyaraba sakarasi papa sakarasi masya. Oh ya rabas sakarasi papa sikarasi masyaraba sikarasi papa sakarasiara. Si papa sakarasi masikarasi masyaraba sikara. Jesus. Haleluya Tuhan, haleluya. Mari kita naikkan pujian dengan sungguh-sungguh. Engkau cari intan guna tajuk Al-Masih. Ingat dalam limpahan ada intan yang bermain. Intan-intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanmu, biar cari lalu bawa guna tajuk sultanmu. Haleluya Tuhan. Jiwa yang telah sesat darimu sebab lemah, ada panggilan seru, bantuan dari sukanya. Intan-intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanmu, biar cari lalu bawa guna tajuk surgamu. Dengan musik saja, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, kalau masih berikan Tuhan kami kesempatan, waktu yang sangat berharga ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus, kami tahu Kau mencintai kami, Kau mengasihi kami. Kau sudah mati untuk kami Tuhan, menanggung segala dosa, kejahatan, pemberontak kami di kayu salib. Kau juga sudah menanggung segala kemiskinan kami di kayu salib. Kau juga sudah menanggung penyakit kami di kayu salib. Tuhan, sudah Kau berikan kemenangan itu bagi kami. Tolong kami Bapa, kami gak sanggup tanpa Engkau Yesus. Roh Kudus, Kau ada di bumi ini yang menginsapkan kami semuanya. Insapkan kami, bila jalan kami sudah jalan yang tidak benar, tolong kami Tuhan. Masih Kau berikan waktu kesempatan bagi kami semuanya Bapa. Insapkan kami Tuhan, insapkan kami Jesus. Terima kasih buat firman-Mu ini Bapa. Terima kasih bahkan video yang kami lihat tadi Tuhan itu
pertanda Kau mengasihi kami. Terima kasih buat semua Tuhan. Ajar tuntun kami untuk berjalan dalam takut akan Tuhan, berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Beri hati buat kami yang mengasihi Tuhan. Bangkitkan semangat gairah kami untuk terus Tuhan berjalan bersama Engkau. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Bapa. Ampuni kami Tuhan. Siapa tahu kami Tuhan ada perbuatan kami sengaja tidak sengaja lewat perkataan, bibir, mulut, lidah, hati, pikiran, tindak tanduk, gerak-gerik kami terhadap sesama kami manusia, terlebih lagi kepadamu Bapa. Ampuni kami semua Tuhan, ampuni. Kami mau Tuhan ke rumah yang Kau sediakan bagi kami, di rumah Bapa di surga Kau sediakan. Kami mau Tuhan tinggal di sana, bahkan Kamu rebut mahkota-mahkota sudah Kau sediakan bagi kami Bapa. Roh Kudus tuntun kami, bimbing kami. Terima kasih buat siang hari ini kami percaya Tuhan. Lewat firman dan video kami dengarkan ini kami semakin bersemangat dalam Tuhan. Semakin bergairah dalam Tuhan, semakin bersuka cita melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Karena kami percaya upah kami besar di sorga yang sudah Kau sediakan Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian sekali lagi. Engkau cari intankah Tuna tajuk Al-Masih, ingat dalam ada intan yang berman. Intan-intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanmu, biar cari lalu bawa guna tajuk sultanmu, guna tajuk sultanmu, guna tajuk sultanmu. Oke. Halo, kayak ketakutan gitu ya. Sorga itu enjoy, saudara. Ya. Dan Tuhan itu gini, Tuhan Yesus itu mempresentasikan sorga itu sesuatu yang wow. Ya, bilang kiri kanan wow. Ini saya masih ingat lagu ini. Jadi kemarin waktu anak-anak musik coba share, saya bilang begini, itu doa sahabat lama nomor 156. Saya masih kecil. Tapi lagu ini sudah dinyanyikan waktu Opa masih kecil. Jadi bukan saya masih kecil, Opa Dakosa masih kecil juga sudah dinyanyikan. Nah, tapi saya senang yang ada sedikit perubahan aransemen dinyanyikan oleh Victor Huta Barat kalau tidak salah. Jadi gini saudara, saya mau begini, image kita itu bukan ketakutan. Kalau saudara ketakutan, saudara masih berdosa. Amin. Saya berubah, ya, saya berubah, gitu. Banyak hal yang pendekatan saya dengan Pak Kris terakhir itu membuat saya berubah. Jadi saya tidak mau melihat neraka, karena saya tidak punya cita-cita masuk neraka. Amin. Saya mau lihat sorga. Amin. Karena itu mindset kita itu harus enjoy. Amin. Jadi kalau ada yang ketakutan berarti ya rasa diri sajalah. Intan-intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanmu, biar cari lalu bawa guna tajuk sul. Ayo goyang dong, cari intan-intan, ya begitu. Guna tajuk Al-Masih, ingat dalam jiwa ada intan yang
Kasih keluar asli, goyang. Jiwa-jiwa Tuhanmu, Dia cari lalu bawa guna tajuk Bagian kedua, bawalah kepada jiwa yang telah sesat dari rus sebab lemah. Ada panggil dan seru, bantuan dari surga. ya, iya. Intan-intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanmu, biar cari lalu bawa guna tajuk surgamu. Intan-intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanmu, biar cari lalu bawa guna tajuk surga. Biar cari lalu bawa. Biar cari lalu bawa guna tajuk surga. Guna tajuk sultanmu. Guna tajuk surgamu. Oke. Silakan duduk, kita akan dengar beberapa pemberitahuan. Shalom Jemaat Tuhan, berikut informasi seputar pelayanan sepekan Gereja Bethesda House of Mercy Sorong. Kami mengundang semua jemaat yang bekerja di masing-masing bidang profesional untuk bersama-sama mengikuti ibadah doa pagi Senin 1 Mei 2023 tepat jam 5:15 pagi. Ibadah akan dilakukan secara online melalui Zoom, YouTube, dan Facebook gereja. Link ibadah untuk Zoom akan dibagikan di grup WhatsApp gereja. Bagi Bapak Ibu yang terbeban dalam pelayanan doa, dapat mengambil bagian dalam kubu doa setiap hari Senin tepat jam 4 sore di gedung gereja Bethesda House of Mercy Sorong. Fellowship Family Altar di wilayah masing-masing, waktu dan tempat akan diinformasikan oleh masing-masing gembala FA. Berikut adalah wilayah-wilayah Family Altar yang terdekat dengan tempat tinggal Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. FA Aboda, Pasar Remu, Mandiri, Yohan, Kampung Baru, Rufei, dan seterusnya. FA Lion of Judah, Kilometer 8, Aspen, Aspol, Malanu Pasir, Malanu Kampung, dan Alteri. FA Victorius, Jalan Victory, Jalan Malibela, Moyo. FA Bethlehem, BTN, Gang NN, Rawa Indah, Kilometer 10 masuk, Lembaga, Kampung Bugis, dan wilayah TPU. FA Evata, Jemaat Binaan, Harapan Indah, Perumnas, dan sekitarnya. FA Rumah Doa, Kilometer 12 masuk, Belakang Yuti, Bambu Kuning, Aimas, dan sekitarnya. Hadirilah dalam Worship Night Jumat 5 Mei 2023 bertempat di gedung gereja tepat jam 6 sore. Ibadah Raya Minggu 7 Mei 2023 hanya dilakukan satu kali tepat jam 9 pagi. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Ajaklah teman, keluarga, dan kerabat Anda untuk kita bersama-sama menikmati berkat Tuhan minggu depan. Bagi Bapak, Ibu yang memiliki anak usia sekolah minggu dapat mengarahkan anaknya untuk mengikuti ibadah raya anak yang akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 30 April 2023 pukul 11:15 waktu Indonesia Timur. Kami mengundang semua kaum pemuda, pemudi, dan remaja House of Mercy Sorong
dalam ibadah semalam bersama Yesus yang akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 30 April 2023 pukul 16.30 sampai selesai, bertempat di Gedung Gereja House of Mercy Sorong. Bagi jemaat yang telah mengisi kartu anggota jemaat dapat mengembalikannya pada setiap ibadah raya atau jam kerja sekretariat pada setiap hari Selasa sampai Sabtu di Gedung Gereja House of Mercy Sorong. Sesuai dengan komitmen bersama seluruh jemaat Bethesda House of Mercy Sorong dalam upaya mendirikan ruang ibadah lantai 2, maka setiap minggu ketiga bulan berjalan akan dikhususkan sebagai persembahan khusus pembangunan ruang ibadah lantai 2. Mohon dukungan dari jemaat sekalian. Berikut kami informasikan progres pembangunan gedung gereja Bethesda House of Mercy Sorong. Mohon topang dalam doa dan dana dari jemaat sekalian. Gereja Bethesda House of Mercy Sorong mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Cheng Sieto tanggal 30 April, Ibu Deni Peta tanggal 2 Mei, Saudara Fandi Moriol Kosu tanggal 2 Mei, Saudari Ruth Petra Laura Latuni tanggal 3 Mei, Adik Trinitasya Pangerapan tanggal 3 Mei, Adik Chelsea Alexandra Ong tanggal 4 Mei, Ibu Christine Jumaati tanggal 5 Mei, Adik Geraldine Marta Angelika Ginting tanggal 5 Mei, Anak Aryo Letemia tanggal 5 Mei, Bapak Melki Titiheru tanggal 6 Mei. Berkat dan sukacita menjadi bagian kita semua. Demikian info sepekan Gereja Bethesda House of Mercy Sorong. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Mari sedang jemaat untuk kita bangkit berdiri. Jalan ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapanmu lawan terus, kau yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapanmu lawan terus, kau yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk lawatan-Mu bagi kami di ibadah hari ini. Biarlah suasana hati kami di dalam roh dan kebenaran mengikuti kami terus sampai di dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, bahkan di mana saja. Dan kekudusan Tuhan meliputi kami. Bersama dengan kami di siang hari ini ada saudari Ike Mangela. Biarlah yang menjadi kebutuhan paling dasar tentang keselamatan, dia mendapatkannya di dalam ibadah ini. Berita kebenaran, sukacita dan damai sejahtera
memperbarui hatinya supaya dia mengenal Engkau lebih sungguh. Kami menyerahkan anak ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan memberkati dia. Mari jemaat Tuhan arahkan hati, pulanglah ke tempat pelayanan-Mu dan rumah tangga-Mu, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sekiranya engkau dengar firman Tuhan, hidup di dalamnya. Segala berkat Abraham, Ishak dan Israel, berkat yang dimeterai sempurna dalam karya Tuhan Yesus pasti memberkati semua kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput gerejanya di awan permai. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Saya ingatkan kepada remaja, sebentar kita ada acara. Ya, orang tua tolong diberi izin, keamanan terjamin 24 jam.